Ah, Halo para animars yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Jujutsu Kaisen Season 2 yang sekarang udah sampai ke episode ketiga. Nah, buat kalian yang pengen tahu dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu! Di awal scene kita ditunjukin dengan Riko yang seperti tertidur di dalam lautan dan akhirnya dibangunkan oleh suara dering HP. Ya entahlah apa yang maksudnya. Lalu scene berikutnya melanjutkan di mana Riko menerima pesan bahwa pengasuhnya yaitu Kuroi diculik. Yang ternyata ini bermula di mana Kuroi menyuruh Geto menuju ke tempat Riko untuk melindunginya, sehingga Kuroi dalam kondisi di mana ia tak ada penjagaan dan akhirnya diculik. Menyadari itu membuat Geto merasa bersalah. Dalam perbincangan ini akhirnya Riko meminta bantuan bahwa ia ingin berpamitan dengan Kuroi sebelum penggabungannya dengan Tuan Tengen. Dan akhirnya Gojo mengabulkan permintaannya itu. Misi penyelamatan pun dimulai. Di mana ternyata Kuroi diculik oleh sekelompok agama bintang yang tanpa menggunakan kutukan. Jadi ya penyelamatannya ini berjalan dengan sangat lancar. Dan hari itu pun mereka berangkat ke Okinawa alias sudah hari kedua pengawalan. Ingat, penggabungan Riko dengan Tengen itu hari ketiga. Jadi batas waktu mereka bersama Riko amanah itu cuma 3 hari. Oke, lanjut. Setelah ke Okinawa, ternyata mereka pergi ke pantai untuk bersantai-santai sebelum hari penggabungan tiba. Dan sebelumnya, mereka ke sini juga menggunakan pesawat sebagai transportasi paling aman. Itu karena mata Gojo bisa melihat semuanya dan mengeceknya dengan aman pada semua penumpang walaupun kelihatan aneh. Dan Geto juga menggunakan roh kutukannya untuk berjaga-jaga dari luar. Nah, di sini kalian bisa lihat jadwal yang dibuat Riko Amanai selama 3 hari, yaitu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Geto yang agak cemas dengan keadaan di sana, namun Gojo menenangkannya karena bukan cuma mereka yang ada di sana. Ternyata 2 anak kelas 1, yaitu Nanami Kento dan Haibara Yu, ditugaskan untuk berjaga-jaga di Okinawa juga. Dan terlihat bahwa Haibara sangat mengagumi senpainya yaitu Geto Suguru. Scene pindah ke 4 Sajoli yang lagi nyantai di pantai, yang mana main-main di pantai masih berlanjut, di mana Gojo dan Riko kelihatannya asik banget dah. Terus Babang Gojo meminta mereka berhenti karena udah tiba saatnya mereka untuk kembali pulang ke SMK Jujutsu. Tapi karena Gojo melihat ekspresi murung Riko, Gojo pun memanjakannya lagi dengan bilang agar mereka berlama-lama dan menginap di Okinawa sebelum kembali ke sekolah Jujutsu tempat penggabungan Tengen. Oh ya, di sini Gojo itu teknik kutukannya selalu aktif ya guys. Makanya Geto sadar bahwa Gojo tak pernah tidur dan istirahat selama ini, karena selalu mengaktifkan teknik kutukan yang membuatnya tak tersentuh. Tapi menurut Gojo itu nggak apa-apa. Lagian juga ada Geto di sampingnya kok. Nah, dengan melanjutkan liburan panjang di Okinawa, mengetahui itu membuat Haibara dan Nanami agak sedikit kesal kalau misinya masih berlanjut lebih lama lagi. Dan ya mereka bermalam di Okinawa dan besoknya balik ke Tokyo lagi. Nah, buat kalian yang pengen tahu vibes anime buatan studio MAPPA, nih gua kasih paham. No, udah lihat belum gak nih?
jadi berasa kayak ada di dalam animenya langsung. Tapi ya masih kalah sama Makoto Shinkai sih. Oke, lanjut. Singkat cerita, akhirnya selesai hari ketiga jam 3 siang di sekolah Jujutsu Tokyo, tepatnya di kaki Gunung Mushiro. Akhirnya mereka berempat sampai ke tempat tujuan, dan harusnya sudah aman sih karena ada pelindung di sekolah ini. Dan kalau kalian dengar baik-baik, ada suara di mana Gojo menonaktifkan teknik kutukan Infinity-nya. Dan dari ekspresi Bapak Gojo itu kayaknya cukup melelahkan dah. Tapi beberapa detik kemudian inilah yang terjadi. Buset, dada Gojo tertusuk oleh pedang dari belakang. Ya siapa sangka ternyata bapaknya Megumi yaitu Toji Fushiguro sudah berhasil menyusup walaupun di sekolah ini ada penghalang. Gojo yang ngelihatnya pun merasa familiar dengan orang ini. Dan kita pun ditunjukin flashback masa lalu yang dimana untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya kehadiran Toji Fushiguro disadari oleh seorang tuan muda yang lahir di keluarga Gojo. Maka dari itu selama ini beliau selalu menunggu kesempatan ini untuk membuat Gojo lengah dan berhasil menyerangnya. Ya, tapi di sini Gojo ternyata tidak ada apa-apa kok, karena organ vitalnya masih aman gitu. Geto yang melihatnya pun mengeluarkan roh kutukannya, dan inilah yang terjadi. Dan kemudian Gojo menyuruh Geto untuk membawa mereka berdua ke tempat Tengen agar aman. Meski Geto agak khawatir sama sahabatnya itu, tapi dirinya, Kuroi, dan Riko tetap bergegas menuju ke tempat Tengen. Sementara Gojo akan melawan pria misterius ini. Perbincangan pun dimulai yang ternyata hadiahnya sudah ditarik, alias hadiah untuk membunuh Riko seharga 30 juta yen tersebut. Tapi kenyataannya beliaulah yang sengaja menarik hadiahnya karena ingin membuat Gojo lengah dan menonaktifkan teknik kutukannya. Dan pertarungan pun dimulai, di mana Gojo menggunakan AO, teknik penguat kutukan berwarna biru, untuk menyerang Toji, tapi berhasil dihindari dengan sangat cepat. Toji pun mengganti pedangnya dengan roh kutukan yang bersandar di bahunya. Tapi lagi-lagi Gojo yang bisa mengendalikan gravitasi membuat beliau terlempar ke dalam rumah-rumah di sekolah Jujutsu ini. Berikutnya, karena pria ini tak punya energi kutukan, Gojo pun tak bisa merasakan kehadirannya. Hingga akhirnya ia hanya bisa mengandalkan insting dan merasakan aura roh kutukan yang ada pada pria tersebut. Dan karena hal itu, Gojo pun menggunakan AO lagi dengan skala besarnya untuk menghancurkan sekelilingnya agar terlihat aman. Tapi secara nggak diduga, kepala terbang atau roh kutukan dalam jumlah banyak menutupi pandangan Gojo. Dan ketika Gojo lengah karena kepikiran kalau Toji itu sebenarnya mengincar Amanai Riko, rupanya pria ini dengan pedang khususnya mampu menusuk dan menembus teknik Mugen Babang Gojo. Dan adegan sedih pun terjadi. Jadi sedih gua anjir. Babang Gojo dihajar habis-habisan dengan pedang ini. Dan akhirnya ya Gojo Satoru dinyatakan meninggoy dan kalah dalam pertarungan ini. Kita pun dijelaskan bahwa pedang yang bisa menembus Infinity atau Mugen Gojo tersebut merupakan senjata kutukan tingkat khusus yang bernama tombak pembalik surgawi. Dan efeknya ini yaitu bisa menghilangkan semua sihir yang sedang aktif secara paksa, lalu berpindah ke sisi lain di mana Geto, Riko, dan Kuroi turun ke lantai dasar menggunakan lift. Akhirnya Kuroi hanya bisa mengantar Riko sampai di sini saja. Dan akhirnya momen haru pun terjadi, di mana Riko dan Kuroi berpelukan bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain. Lanjut, akhirnya Geto dan Riko sudah sampai ke tempat Tuan Tengen yang dikenal sebagai aula utama makam bintang. Di sini ada penghalang khusus yang dimana hanya orang-orang tertentu yang dipersilahkan masuk saja yang boleh memasuki makam tersebut.
Tapi di luar dugaan, Geto berbicara bahwa Riko bisa bergabung atau kembali dan pulang bersama Kuroi. Seketika wajah Riko kaget mendengarnya. Ternyata Geto dan Gojo sudah menyadari perkataan gurunya bahwa penggabungan ini adalah pelenyapan. Walaupun bahasanya agak susah dimengerti, tapi ia mengerti bahwa tak seharusnya begitu dan merasa bersalah. Bahkan sebelum bertemu Riko, Gojo sudah setuju jika memang wadahnya menolak bergabung, jadi ya nggak usah dipaksa bergabung. Bahkan jika itu artinya melawan Tuan Tengen. Karena apa? Yaps, karena mereka yang terkuat. Dan akhirnya Riko Amanai merespon sambil mengingat masa lalunya, bahwa sejak kecil ia sudah diperlakukan istimewa dan diberitahu bahwa ia berbeda dari yang lain dan tetap hidup sampai sekarang. Bahkan dia tak ingat orang tuanya meninggal saat itu, tapi ia tak merasakan kesedihan lagi. Karena itulah, meskipun harus berpisah dengan semuanya demi penggabungan ini, Riko merasa itu tidak masalah. Mau rasanya begitu menyakitkan, kesedihan dan kesepian, dirinya akan sirna nantinya. Tapi tetap saja dirinya ingin pergi ke berbagai tempat bersama teman-temannya. Riko Amanai sambil mengusap air matanya yang keluar terus menerus. Weh, ini adegan sad banget dah. Mimin yakin pasti ada yang nangis ngelihatnya nih. Apalagi ditambah lagu ending yang membuat suasana jadi makin menusuk. Dan ketika akhirnya Riko ditawarkan pulang oleh Babang Geto, tiba-tiba lagu berhenti bersama dengan nyawanya Riko yang melayang tiba-tiba. Dan rupanya Riko udah kena tembak sama Toji Fushiguro. Toji yang berhasil masuk dan bilang kalau dirinya telah membunuh Gojo Satoru. Mendengar itu membuat Babang Geto nggak terima sebagai bestinya. Dan yaps, itu lahir dari anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode ketiga. Mau sedih atau gimana gitu, bisa-bisanya Babang Gojo yang terkuat malah meningsoy. Terlebih nih ya, orang ini nggak punya urat iba sama sekali, langsung main tembak-tembak si Riko begitu aja. Dah lah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepew.